Ya, pertanyaan saya gini Bang Juma, Ya, apakah Yahudi juga mengakui Al-Quran? Apakah enggak. apakahnya Allahnya Muslim sama dengan Elohim? Karena Allahnya Yahudi Elohim. Ya, kami Tuhan kami Allah, mereka Elohim. Tidak sama Tuhannya. Berarti Tuhannya beda Ya silakan, ya? iya silakan Ya. aja, enggak masalah. Kalau dikatakan nggak sama, ya nggak masalah. Terserah. Berarti kami menyembah Allah, mereka menyembah Elohim, enggak masalah. Emang kenapa? Toh kami Iya, tidak. jadi beda. Dengar. Kami menjadi Islam itu bukan karena membaca Bible, bukan membaca terjemahan kitabnya Yahudi. Kami bukan Kristen. Kami menjadi Islam menyembah Allah karena Al-Quran, bukan karena mengambil terjemahan kitabnya Yahudi. Kalau Anda mengatakan tidak sama, silakan. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan Elohim, silakan. Emang ada urusan apa dengan iman kami? Oh, Allah Subhanahu wa taala tidak mengenal Islam, silakan. EGP. Iya, EGP, Bang Juma, nggak karena urus. begini, Gimana? Al-Quran tidak bisa berdiri tanpa Taurat, Zabur, dan Injil. Di mana di dalam Al-Quran ada Taurat menempel? Lucu ini. Iya, Di saya mana? nggak Coba bisa. tunjukkan di mana Taurat ada menempel di Al-Quran. Di mana? Kalian itu tidak bisa Bukankah berdiri kalian punya kitab tanpa itu perjanjian Taurat, baru Zabur, yang dan kalian sebut Injil. kanonik? Itu tidak bisa berdiri tanpa ada terjemahan kitabnya Yahudi. Ayo. Betul. Ayo. Iya, karena Kristen lahir Tanya. dari bangsa Siapa yang mengajarkan Kristen? Yesus di mana mengajarkan Kristen? Ayo. Murid-murid Kristen Yesus. itu Di mana enggak? Yang saya tanya, siapa yang pernah mengatakan bahwa Kristen itu ajaran Yesus? Mana buktinya? Di mana Yesus pernah menamakan agamanya Kristen? Di mana? Dari murid-murid Yesus. Oh, murid Yesus, ternyata kalian pengikut murid Yesus. Kupikir pengikut Yesus. Jadi sekarang kita sudah mulai berubah ya. Kristen ini adalah pengikut murid Yesus. No problem. Bang Jumat. Oke, sekarang kalau Allah yang yang Anda sama, tunggu, sabar dulu, kenapa Saudari kalian Novia. mengikuti Saya tanya Taurat? dulu ini kembarannya Paulus, saudara Kristen, kembaran Paulus. Saya mau tanya sama saudara. Silakan. Yang Anda maksud murid Yesus yang Kristen itu yang mana? Murid Yesus, kamu katanya baca Alkitab. Enggak, saya tanya, yang mana murid Yesus yang kamu ikuti yang Kristen? Coba. Murid Yesus itu Petrus. Nah, coba kamu sebutkan di mana Petrus menyebut agamanya Kristen. Coba. Mari. Ayo. Di mana Petrus menyebut jemaatnya itu adalah jemaat Kristen, jemaat pemakan babi, jemaat tidak bersunat, jemaat mingguan. Petrus menyebut jemaatnya itu di mana? Dengarkan, tak ajarin samamu. Pasang mulutmu kalau kupingmu sudah nggak berfungsi. Dengar. Paulus pendiri agama Kristen memproklamirkan di dalam suratnya dalam Galatia 2 nomor 8. Petrus diutus untuk orang-orang yang bersunat. Jangan kau nipu di sini. Jangan kau ngarang di sini. Jangan kau nipu, ini bukan gereja. Jangan kau ngarang, jangan kau nipu. Menurut pendiri agama Kristen Paulus, dia sendiri yang proklamirkan dalam suratnya Galatia kepada jamaat yang ada di Galatia. Apa kata Paulus pendiri agama Kristen ini? Petrus diutus untuk orang-orang yang bersunat. Sedangkan aku diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Kau tunjukkan dalil bantahan kalau Petrus itu pernah diutus kepada orang yang tidak bersunat, yang nonotnya bau Tunjukkan. Di mana? Di mana? Saya diam, saya menunggu dalil di mana Petrus diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat, yang kulupnya bau sagu. Silakan, saya tunggu. Ini ya Dul Juma, dengarkan dulu Dul Juma ya. Memang kamu pinter ngarang supaya tidak ada ayatnya di mana Petrus beragama Kristen, memang nggak ada. Tapi secara tersirat itu Kristen. 1 Petrus 4:16 ya. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, ini maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu.
Ini dalam perkataan Petrus ya, 1 Petrus 4:16. Jadi kalau kamu tanya mana Petrus beragama Kristen, ayatnya nggak ada dul cuma ya. Tapi secara tersirat bahwa Petrus ini juga beragama Kristen sehingga mengatakan itu, saya ulang lagi 1 Petrus 4:16. Tapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi gitu cuma ya, kamu pinter ngomong cuma, tapi banyak sesatnya gitu loh. Ya, pinter ngomong kamu, aku hebat, banyak tahu Alkitab, tetapi kosong kebenaran tentang isi Alkitab. Ya, saya akui kamu hebat, luar biasa. Sudah. Followernya. Sudah. Ya. Sudah. Sekarang begini, belum. Tunggu. Sudah belum? Ya. Sudah belum? Biar ku suapin kamu dedak. Sudah belum? Belum ya. Oh, belum. Tolak ukur kebenaran ajaran Kristen itu bukan apa yang Anda katakan ya. Anda pakai Alkitab, pakai Bible ya untuk berbicara tentang Kristen, silahkan ya. Tetapi itu bukan tolak ukurnya. Itu bagi saya hanya memutar balikkan kebenaran ajaran Kristen. Sebab ajaran Kristen tidak bisa dipahami, dimengerti menurut pola pikirmu yang Muslim itu, meskipun kamu menggunakan Alkitab. Itu cuma ya. Jadi apa alatnya? Apa alatnya untuk memahami agama Kristen? Ya. Apa? Untuk memahami alatnya adalah kita harus hidup baru dalam Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus. Maksudnya apa itu? Maksudnya gimana? Maksudnya itulah namanya pengalaman spiritual seseorang. Iya, maksudnya gimana? Supaya saya bisa paham Bible itu maksudnya gimana? Saya harus gila dulu kayak kalian gitu. Bukan. Kamu Jadi bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oh, berarti kau harus membodoh-bodohi orang. Bagaimana aku bisa jadi kalian kalau begitu? Harus terima dulu masuk kuburan jadi Tuhan. Kamu tanya begitu, diberi solusinya malah menolak. Buka mulutmu biar kemasukan dedak. Diam. Yang kau sebut di 1 Petrus 4 itu bukan Petrus. Itu tidak bercerita tentang Petrus. Mulai. Data itu tidak bercerita tentang Petrus murid Yesus. Kau jangan gila permanen. Jangan mentang-mentang untuk masuk agamamu harus gila dulu. Harus nerima roh-roh yang bertanduk 7 bermata 7 dulu. Habis itu kau katakan Petrus agama Kristen lah. Sorry Petrus itu tidak diceritakan di sono. 1 Petrus 4 itu tidak bercerita tentang Petrus. Kalau kau gila-gila aja sendiri, jangan ngajak-ngajak Cak Kangkung. Itu perkataan Petrus. Tidak ada dia mengatakan itu Petrus, Cak Ayu. Tidak ada data di dalam kitab Petrus bahwa yang menulis Petrus itu Petrus. Gak ada. Petrus, dengarkan saya. Dengarkan saya, saudaraku, kembaran Paulus, dengarkan. Yesus berpesan kepada Petrus, jangan ke bangsa lain. Itu satu. Paulus berkata, Petrus diutus untuk Yahudi saja, orang bersunat. Itu yang kedua. Yang ketiga, tulisan Petrus, 1 Petrus, 2 Petrus, itu ada tulisan orang yang ditujukan kepada orang-orang yang tidak bersunat. Sementara Paulus mengatakan Petrus diutus untuk orang yang bersunat. Untuk apa Petrus murid Yesus menulis surat kepada jemaat yang bukan untuk dia diutus? Jangan gila permanen dong. Itu yang ketiga. Yang keempat, dengarkan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku, penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti iblisnya mengaku Yesus Kristus. Kalau iblis ini datang kepada Petrus, lalu Petrus kemudian ini keluar dari ajaran Yesus asli, itu karena dia sudah mengikuti Yesus yang palsu. Karena Yesus yang asli mengatakan, sebab dengar dulu kembaran Paulus, dengar. Sebab kata Yesus, sebab Yesus palsu akan datang melakukan tanda yang dahsyat dan mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan termasuk Petrus. Jadi kalau betul ini Petrus, berarti dia sudah disesatkan oleh Yesus palsu. Begitu. Udah, coba pertanyaan saya disentuh sedikit dong. Di mana Yesus mengajarkan kemudian kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes, surah-surah Paulus? Di mana?
Karena dengar. Karena Yesus sudah mendengarkan firman Tuhannya agar Yesus jangan menambah dan jangan mengurangi. Silakan. Silakan Bang Christian, silakan Bang Christian dijawab. Ya, pertanyaan Juma saya jawab tidak ada kalau Yesus untuk mengkonfirmasikan. Nah, Dah selesai. dengar dulu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Dah selesai. Kamu enggak. Udah, apalagi yang harus dibahas? Jalan keselamatan. Inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada dia, dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yang harus kami terima sebagai Muslim ini Yesus. Kalau Kristen ternyata tidak dikenali oleh Yesus, ya buat apa Cak Ayu? Mau Kristen itu baik, mau Kristen itu benar, mau Kristen itu langsing, lancip, runcing, kotak, segitiga, atau apapun itu, lentur, keras, lembut, manis, nggak peduli EGP, makan aja sendiri. Ternyata itu tidak berasal dari Yesus. Halilintar. Jadi kami umat Islam itu harus berpacu kepada para nabi, bukan kepada orang-orang yang tak jelas. Sorry Bang Zuma, Ya, kenapa Puput. Al-Quran mengutip Taurat padahal Tuhannya nggak sama? Ya betul. Al-Quran itu datang kemudian menceritakan perihal umat terdahulu, bukan mengutip, bukan menjiplak, bukan mengambil terjemahan. Nabiku Nabi Muhammad didatangkan ke atas muka bumi ini justru untuk memperingati orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Tadi saya sudah membacakan dalil di awal loh. Saya mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk memberitakan kepada Bani Israel agar kembali kepada jalan Tuhan dengan mengikuti Al-Quranul Karim. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab, yang dulu pernah aku utus kepadanya para nabi, yang dulu aku wahyukan kepadanya beberapa kitab, telah datang kepada kalian tapi Tuhannya nggak Nabiku sama. Muhammad untuk menjelaskan dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Ayo, mana kitab Taurat itu kalau tidak disembunyikan? Mana? Cuma kesurupan. Mana kitab Injil itu kalau tidak disembunyikan? Mana? Yang ada di tangan kalian itu bukan Torah, yang ada di tangan kalian itu bukan Injil. Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk datang mengajak Bani Israel untuk kembali kepada jalan yang benar. Nabiku Muhammad datang diutus untuk menjelaskan dari isi kitab yang mereka sembunyikan. Makanya bukti kitab itu disembunyikan, yang ada di Kristen itu cuma catatan-catatan wartawan. Bang Juma, Bukti bahwa kitab Torah dan Injil itu disembunyikan oleh Bani Israel, yang ada di tangan orang Kristen semuanya hanya catatan wartawan. Ayo. mengapa Muslim menganggap Musa nabinya padahal Tuhannya beda? Tuhan Musa Nabi Elohim. Musa diutus Alif kepada Lam Bani Mim. Israel, bukan diutus kepada umat Islam. Nabi Lalu Musanya kenapa ada Musa diutus dalam kepada Bani Al-Quran? Israel, dan kami diminta oleh Allah Tuhan kami untuk beriman kepada para nabi. Bukan menjadi umatnya, bukan Padahal mencomot Tuhannya kitabnya, beda. mengambil Padahal terjemahannya, Tuhannya beda. lalu menempelkan kemudian dalam Al-Quran kami. Enggak, Kenapa tidak nama seperti Musa kalian. ada di Al-Quran padahal Tuhannya beda? Sama di dalam kitab kalian, Sama. dengar, di dalam kitab kalian di situ juga mencomot tentang ajaran Dewa Molok. Apakah kalian mengaku bahwa Tuhan kalian itu adalah Dewa Molok? Karena di dalam kitab kalian ada Dewa Molok. Ya enggak dong, kata kalian, meskipun iya. Ayo, jadi dikutip bukan berarti, dengar. Dikutip bukan berarti menjiplak. Al-Quran datang kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan apa yang diterangkan Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 12. Dengar, kembaran Paulus. Dengar. Botak cilak diam kau. Botak cilak diam. Kau gosok-gosok aja itu batu nisanmu. Diam. Al-Quran mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah wa hadha kitabun musaddiqul lisanan arabiyya yunziral ladina zalamu
wa busyara lil muhsinin. Wahai Nabiku Muhammad, sebelum Al-Quran ini aku wahyukan kepadamu, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat bagi Bani Israel. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang zalim, yang memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Bukan mengutip Torah, mengambil terjemahannya, nempel di Al-Quran. Enggak, kami bukan seperti kalian. Lalu, mencopet kitabnya kenapa orang, mengambil hukumnya kitabnya Musa? orang, lalu menempelkan di agamanya, biar dianggap bahwa dia juga ajaran Nabi. Kenapa mengambil hukum Taurat Musa padahal Siapa yang mengambil Taurat? Siapa yang mengambil hukum Musa? Siapa? Nyontek. Siapa yang menyontek hukum Musa? Mana? Kan sudah kukatakan samamu. Wa min kabalihi kitabu Musa imamam wa rahmah. Al-Quran datang sebagai rahmat, menjelaskan tentang kitabnya Nabi Musa yang dulu pernah datang kepada Bani Israel. Nggak ada hubungannya. Oke. Al-Quran cuma menjelaskan. Sekarang apa hubungannya Kristen memakai kitabnya orang Yahudi? Jawab. Cuma kamu nggak punya pendirian. Jawab. On off. Silakan jawab. Apa hubungannya Kristen dengan kitab Torah? Kenapa ada kitab Taurat di agama Kristen? Jawab. Karena Yesus melakukan Saya tidak tanya Yesus. Yesus orang Yahudi. Kalau orang Yahudi pakai Torah memang punya dia. Yang saya tanya Ariteng, pemakan babi. Silakan Anda tunjukkan kepada saya legalitas Anda menggunakan Taurat itu di mana. Silakan. Cuma kamu tanya, mau dijawab sudah kamu potong. Kamu takut. Iya, mendengar karena saudara Nopia ini yang nyerocos duluan. Silakan. kamu takut mendengar kebenaran. Ya. Silakan Paulus, jawab. Oke. Silakan diulang pertanyaannya cuma. Tolong kamu diam loh ya. Taurat itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Ulangan 33 nomor 1 sampai 4. Itu hak kepunyaan Bani Yakub. Lalu Mazmur 147 nomor 19 sampai nomor 20. Hukum-hukum yang datang kepada Musa tidak diberikan kepada bangsa lain. Pertanyaan Lalu saya. kenapa Kena Muslim ini betina disunat? diturunkan aja dulu. Betina ini diturunkan dulu. Dia terlalu banyak makan dedak tadi pagi. Turunkan dulu pemakan dedak ini. Kenapa hukum waris yang diwariskan kemudian kepada Bani Yakub kok bisa ada di dalam gereja? Jawab. Jawab Pak Muslim. Jawab. Tolong tutup mulut dulu cuma atau buka masker aja gitu ya. Kamu tuh bukan diskusi ya, memaksakan kehendak itu loh. Pikiranmu supaya kamu terima gitu. Tolong ya. Wahai anakku, mulai kan? jangan kau menangis, tak perlu kau bersedih. Kalau di celana, ke toilet aja, di situ ada air. Jangan nangis di sini. Kalau tak ada air, cebok pakai dedak. Pakai batu loh. Pertanyaan saya sederhana. Hukum Taurat, kitab Taurat, milik hak kepunyaan Bani Yakub. Kristen bukan Bani Yakub. Mereka adalah keturunan orang-orang Romawi, orang Yunani, orang Belanda. Kenapa kitab Bani Yakub ada di dalam gereja rumah ibadahnya orang Buarwat? Oke. Jawab. Saya jawab, tutup mulut dulu ya cuma ya. Belajar santun dong kalau diskusi. Itu aja terus. Loh, Jawab. Saya jawab ya. Tutup mulutmu ya. Jangan kau ngomong dulu ya. Buka maskermu ya. Gitu. Nggak kau sambung lagi. Nggak. Mengapa? Bagus. Silakan kejawab. Silakan. 1, 2, tidur. Kitab Yahudi Tanakh itu masuk di dalam Kristen. Karena latar belakangnya Kristen itu meyakini tokoh Yesus. Ya, tokoh Yesus dari Israel, dari Yahudi. Yang mana oleh Kristen diyakini sebagai Tuhan Allah Israel yang turun ke dunia jadi manusia. Ini yang melatar belakangnya. Kemudian orang-orang yang pertama kali mengajarkan dan menyebarkan paham bahwa Yesus adalah Tuhan itu juga orang-orang Yahudi, bukan orang Arab, yaitu mereka Petrus, Yakobus, Yohanes termasuk Paulus, mereka juga orang-orang Yahudi ya. Kemudian pertama kali
orang-orang yang percaya Yesus adalah Tuhan, yang jumlahnya ribuan, itu juga orang Yahudi, yaitu ketika Petrus berkhotbah, ya. Kamu baca nanti Kisah Rasul pasal 2, Petrus berkhotbah ketika hari raya Pentakosta, dalam satu hari 3.000 orang-orang Yahudi bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, setelah kejadian ini, maka Petrus dengan para murid-murid yang lain mengajarkan Yesus berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, sampai keluar ke negara non-Yahudi, non-Israel. Maka kalau Kristen menggunakan kitabnya Yahudi, karena ada kaitan sejarahnya, historisnya, bro. Tidak sembarangan kita comot ambil kitabnya Yahudi tanpa ada dasar. Itulah ada dasar karena faktor historis, ya. Itu ya, jadi kalau kamu memfitnah begini begitu, saya anggap anjing menggonggong kabilah Oke, diam gantian kita. Dengarkan gurumu bicara. Dengar, diam. Kau duduk. Guru dah, penyesal. Duduk tenang di situ. Botak licin, duduk situ. Dengarkan saya ngomong. Yang kau paparkan ini adalah orang-orang yang keliling-keliling pengikut Paulus untuk mengkristenkan orang, baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Yang saya tanya tentang kitab Cak Ayu. Bukan tentang pengajaran, kitab. Kau ngerti kitab nggak? Hah? Kitab, buku. Mereka mengajarkan tidak membawa kitab. Mereka keliling-keliling Galilea tidak membawa kitab. Mereka tidak mengajarkan kitab Torah. Yang mereka ajarkan adalah konsep pengajaran penyembahan kepada makhluk yang keluar dari kuburan. Itu yang mereka ajarkan. Saya tidak tanya itu, Cak Kangkung, botak licin. Yang saya tanya, kitab ketetapan, hukum-hukum yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, kok bisa ada di dalam kitab, ke dalam agama Aliteng? Saya tidak tanya, kenapa? Karena dia murid-murid Yesus itu berkeliling-keliling kota, naik delman dan bis kota. Bukan itu yang kutanya. Yang kutanya, kamu nggak ngerti jawaban saya, kamu. Botak licin, dengarkan. Tidak ada. Coba. Oke. Saya ngalah kali ini. Saya ngalah. Tolong kau tunjukkan kepada saya di mana murid Yesus menenteng kitab Taurat ketika dia mengajar. Di mana murid Paulus menenteng kitab Taurat ketika dia ngajar Kristen. Di mana? Tertulis di mana? Biar kuremukkan itu otak kau itu. Tolong kasih saya data di mana murid-murid yang kau sebut itu membawa buku Torah dalam penginjilan untuk mengajarkan Aristen. Silakan. Di mana? Botak licin. Di mana tuduhanmu kalau murid-murid Yesus itu mengajarkan Taurat? Di mana tertulis? Sedangkan Petrus tidak pernah membawa buku Lukas, buku Markus, buku Matius, apalagi buku Taurat. Kamu buka sejarah cuma ngomong. Silakan. Kau tunjukkan dalilnya di dalam kitab kau itu, catatan wartawan itu, murid Yesus menenteng Torah ketika dia melakukan penginjilan itu di mana tertulis? Cepat. Tunjukkan. Tidak ada ayatnya. Itulah yang ku maksud. Longor, mulut karet. Dengarkan. Mulut ngeper. Dengarkan saya. Kau tutup. Di mute manusia ini. Kau jangan buka sebelum saya diam. Sebelum saya diam bicara, kamu jangan buka. Dengarkan saya baik-baik. Kenapa kitabnya orang Yahudi ada di agama Kristen? Ini dasarnya. Catat. Dalam nubuat Yakub kepada keturunannya, disebutnya kemudian Yakub memanggil ke-12 anaknya, anak-anakku, ya paman, kumpul. Ayah ingin menceritakan tentang nubuat-nubuat kalian, apa yang terjadi kepada keturunan kalian kelak. Dengarkan ayah. Lari kau kan, mencret kau pemakan dedak, maka jangan sombong kau. Jadi Yakub, anak-anak saya yang dibawa supaya jangan anda itu mudah dimurtadkan. Dengarkan. Yakub memanggil ke-12 anaknya. Kumpul kalian, kumpul. Ya paman, kumpullah mereka. Anggaplah kalau sekarang ini kumpul, dibuat kopi, dibuat teh, ada yang goreng pisang, ada singkong, ada onde-onde yang isinya kemudian kelapa merah campur kelapa. Duduklah mereka ya kan ya. Di atas balai-balai, ada angin sopai, kemudian suara-suara jangkrik. Lalu Yakub mengatakan begini, wahai anakku, datanglah berkumpul, supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Maka berhimpunlah kamu, dengarlah wahai anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. Jadi Israel itu nama lainnya Yakub.
Hei kau anak pertamaku Ruben. Iya ayah. Engkaulah anak sulungku. Oh ya? Ya. Kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Thank you ayah. Yes, engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Makasih ayah. Nah itu, kau dengarkan itu. Kau adalah kesulunganku, kekuatanku, permulaan kegagahanku. Oke Ruben? Yes. Kamu setuju? Yuk. Sini, yuk. Yang kedua, Simeon. You Simeon dan you juga Lewi, sekalian 2 orang. Kau bersaudara. Senjata kalian itu adalah alat kekerasan. Paham ya kalian berdua? Iya ayah. Janganlah kiranya jiwamu turut dalam permupakatan mereka dan melanggar kemudian kesucian. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka, sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkara murkaan mereka berdua telah memotong urat keting lembu. Oke, kalian paham situ? Itu firman Tuhan, ketetapan Tuhan terhadap kalian. Terkutuklah kemarahan mereka, kata Tuhan untuk kalian berdua. Begitu? Paham? Iya ayah. Oke, kamu sekarang sini. Kau maju. Yehuda. Bukan kau Nat, kau nanti. Yehuda dulu, sini maju. Ya ayah. Engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu wahai Yehuda. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu yang lain. Paham? Engkau Yehuda, ayah sampaikan, kamu itu akan seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau akan naik ke suatu tempat yang tinggi dan berkata, hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan, engkau seperti singa betina. Siapa yang berani membangunkanmu? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak darimu wahai Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakimu, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Jadi dengarkan Yehuda, kamu jangan serakah. Ada masa di mana kerajaanmu akan dialihkan kepada bangsa lain, di mana dia ketika datang, dialah yang akan menaklukkan bangsa-bangsa. Setuju? Setuju ayah. Nah, ya, siapa yang belum ayah sebut namanya? Siapa? Saya ayah. Oh, Sebelon. Nah, gini Sebelon. Gini. Kau nih, Sebelon, akan diam di tepi pantai laut. Engkau akan menjadi pangkalan kapal, dan batasnya akan berisi dengan Sidon. Paham ya? Singkat aja kalau kau. Yang jelas kau itu akan hidup di area-area laut lah, di pantai. Paham? Iya ayah. Nah sekarang kau Isakar. Kamu seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap di apit bebannya. Jadi kau jangan katakan kepada yang lain, ya, bahwa dia adalah keledai. Kamulah wahai Isakar yang nanti berlaku seperti keledai yang meniarap di apit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik, di negeri itu permai, maka disandarkannya kemudian bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak rodi. Paham itu? Iya ayah. Kok aku jadi budak? Udah, itu nubuat untuk kau, terima aja. Baik ayah. Nah kamu lagi Aser sini. Kau itu nanti makananmu akan limpah mewah. Engkau akan diberikan santapan-santapan dari raja-raja. Paham? Asik. Betul itu ayah? Betul. Nah giliranmu Gad, sini Gad. Apa ayah? Engkau akan diserang oleh gerombolan, tetapi engkau akan menyerang tumit mereka. Wow, keren aku ya ayah. Iya. Terus kau Asher, sini share. Makananmu itu Asher akan melimpah-limpah, dan raja-raja akan datang memberikan santapan-santapannya kepada kamu. Ayah kan sudah 2 kali. Iya, cuma sekali, cuman Bang Suma aja yang mengulangnya 2 kali. Terus siapa lagi yang belum nih? Asher sudah, Gad sudah, Naftali sudah, Zebelon sudah, Yehuda sudah. Siapa lagi? Benyamin. Benyamin. Sini yuk, Benyamin, sini. Duduk paling depan kau. Ini anakku ini, Benyamin. Iya ayah. Kau akan berlaku seperti serigala. Wow. Berlaku seperti serigala wahai Benyamin. Benyamin, kamu akan berlaku seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi engkau memakan mangsamu, dan pada waktu petang engkau membagi-bagikan rampasanmu. Benyamin berlaku seperti serigala, keturunannya seperti serigala, mengambil barang orang, memangsa, lalu rampasannya dibagi-bagi.
Ulang lagi. Benyamin, kadia. Iya, ayah. Kamu seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi kamu memakan mangsamu, dan pada waktu petang engkau membagi-bagikan rampasanmu. Wow. Benyamin mantap kali. Kenapa Benyamin mantap? Karena dia seperti serigala. Itu mah anjing. Yang serigala gimana? Bunyi serigala itu gimana sih? Meow. Engkau akan berlaku seperti serigala, memangsa-mangsanya, dan pada waktu petang ia akan membagi-bagikan rampasannya. Wow, berarti ada hak orang diambil lalu dibagikan ke bangsa lain. Nah, siapakah dari keturunan Benyamin ini? Baca Filipi 3. Aku Paulus disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin. Wow. Aku Paulus disunat pada hari ke-8 dari bangsa Yakub, dari suku Benyamin. Wow. Ulang lagi sekali lagi. Aku Paulus, keturunan Yakub, dari suku Benyamin. Benyamin, lakumu kelak seperti serigala. Engkau memangsa-mangsamu, lalu engkau kemudian membagi-bagikan harta rampasanmu. Apa yang dirampas kemudian? Hukum Torah diambil yang hanya milik kepunyaan Yakub, lalu dibagi-bagikan keluar. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Karena ada tertulis, terkutuklah dia orang yang mati di atas tiang salib. Maka yang tadi Torah hanya untuk Bani Israel, melalui tangan keturunan Yakub, yaitu Benyamin, cucunya, mengambil Torah itu. Dan mungkin aja dia nggak membagi-bagikan sih, tapi ada orang di luar Yahudi yang kemana-mana menenteng terjemahan Torah. Ngeri ayah, ngeri ya. Ada yang datang ya, bukan dari Israel loh, bawa-bawa Torah. Dari mana dia dapatkan? Itu milik kepunyaan Yakub, gak diberikan ke bangsa lain. Tapi kok ada yang datang sok paten, ngaku-ngaku keturunan Israel rohani, bawa Torah. Ini hasil jarahan atau apa sih? Halilintar. Ternyata nubuat Yakub terhadap keturunannya itu terbukti hari ini, saudara-saudara. Terbukti ketika ada perintah kemudian, pergilah, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Adakah perintah? Pergilah, beritakanlah Taurat kepada seluruh makhluk. Tidak ada, Cak Ayu. Halilintar. Jadi dari mana mereka dapatkan ini? Oh, ternyata dari Paulus, keturunan Benyamin. Ternyata Benyamin memang sudah diramalkan keturunannya seperti serigala. Tapi bukan itu poinnya kan Bang Suma? Bukan. Lalu poinnya di mana? Poinnya di mana Bang Suma? Poinnya di sini. Dengarkan baik-baik. Kata Yesus kepada murid-muridnya, waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada serigala. Itu Yesus pernah katakan Bang Suma? Pernah. Coba Bang Suma ulang. Waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Ulang lagi Bang Suma. Yesus berpesan kepada muridnya. Muridnya itu Bani Yehuda dan Bani Israel. Apa katanya? Waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Wow. Dengan kata lain, waspadalah kepada Paulus yang datang kepadamu nyamar seperti muridku. Oke, jadi begini ya Bang Juma.
Yesus kan memanggil Allah itu sebagai Bapa, sedangkan Allah Bang Juma nggak bisa dipanggil Bapa. Jadi jelas Allahnya Alkitab itu beda dengan Allahnya Al-Quran. Jadi clear, Isa dengan Yesus itu beda. Jangan disama-samain. Ya Isa aja, Yesus ya Yesus aja gitu. Nah, satu lagi, soal Taurat juga tadi udah jelas. Allahnya Musa kan Elohim, sedangkan Allah Bang Juma itu Alif Lam Lam Ha, Allah. Nah, udah di Abang Juma akui tadi nih, saya rekam ya, bahwa Allahnya Musa beda dengan Allahnya kalian, gitu. Jadi dan pertanyaannya tadi kenapa justru di Al-Quran mengutip-ngutip kisah Musa, ada nama Musa padahal Allahnya jelas beda gitu. Jadi kan itu sebenarnya nggak punya pendirian gitu, mau disamain beda, ketika mau dibenarkan ya bertentangan gitu Bang Juma. Jadi kan Yesus itu memanggil Bapa, ya Bapa gitu, beda dengan Isa. Abraham kan lahir di abad 7, lahir di bawah pohon korma, sedangkan Yesus itu lahir di Bethlehem, di dalam palungan. Jadi nggak sama. Jadi mungkin maksud Yesus itu Mesias palsu, ya Isa di abad 7 itu ngaku-ngaku Isa masih padahal bukan Mesias gitu aja deh. Baik, Oke, Kakak. halilintar. Sekali lagi, halilintar. Ya, jadi dengarkan saya, Saudari Novia. Tuhannya Yahudi mau bernama bapak, mau bernama kakek, mau bernama apapun itu tak ada urusan dengan kami. Gak ada urusan. Kitab kami Al-Quran. Di dalam Al-Quran kami diterangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitab yatsunahu hakka tilawatih ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami beri kitab, kata Allah, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya, dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Tak ada urusan dengan Tuhan yang datang yang kalian kenal dari buku yang dibawa oleh penjajah Belanda. Tak ada urusan dengan kami. Mau di situ Yotevave, mau Yahweh, mau apapun itu nggak ada urusan. Kami nggak beriman ke sono. Iman kami Al-Quran. Maka ketika Al-Quran menceritakan ya Bani Israel, Kuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masamu. Gak ada urusan. Al-Quran menceritakan tentang Bani Israel, kami beriman tentang Al-Quran. Al-Quran kami yang menjelaskan itu. Wa isibatala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka linnas imama. Qala wa min zurriyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Wahai Nabiku Muhammad, aku memberitakan, ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat. Lalu Nabi Ibrahim menunaikan kemudian apa yang diperintahkan itu dengan sempurna. Lalu aku Tuhanmu berfirman kepada Nabi kakekmu Ibrahim, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia, wahai Nabi Ibrahim. Lalu Nabiku Ibrahim itu berkata, wahai Nabi Muhammad, dan juga dari anak cucuku ya Rabb. Aku kemudian Nabi Ibrahim itu bisa ketemu dengan Nabi Muhammad. Sabar. Kau minta silsilahnya pun akan saya sebutkan. Wahai cucuku. Kemudian Allah berfirman, benar, tapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Sabar dulu bang, saya lagi menjelaskan. Jangan sampai anda ditimpuk satu karung dedak, kena kepala pingsan nanti. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah kepada baginda Nabi Muhammad? Wa man yargabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah. Katakan kepada seluruh manusia, wahai Nabiku Muhammad, orang yang membenci ajaran Ibrahim alaihissalam hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh aku Allah telah memilih Nabi Ibrahim di dunia ini, dan sesungguhnya akhirat dia termasuk orang-orang yang saleh. Lalu kemudian wahai Nabiku Muhammad, isqala lahu rabbuhu aslim. Ketika kemudian aku perintahkan kepada kakekmu Ibrahim, wahai Ibrahim, berserah dirilah. Apa kata kakekmu?
Aslamtu li rabbil alamin. Aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Wa sabiha Ibrahim banihi wa Yaqub. Ya bani ya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Lalu Nabi Muhammad, aku mewasiatkan kepada kakekmu Ibrahim agar dia mewasiatkan ajaranku ini kepada anak-anaknya. Demikian juga kepada anak Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Am kuntum syuhada is hadara Yaqub al-maut is qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Jadi kakekmu Ibrahim sudah aku ajarkan, dan juga kepada keturunannya, anaknya pamanmu kemudian yaitu Yakub. Ketika mereka berkata, apa yang kamu akan sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu, yaitu Tuhan yang disembah oleh nabiku Ibrahim, yang disembah oleh Nabi Ismail, yang disembah oleh Nabi Ishak, yaitu Tuhan yang esa, dan kami berserah diri kepada Tuhan yang esa tersebut. Kalau hari ini ada agama yang dibawa oleh penjajah mencoba untuk memisahkan antara Tuhan kami yang datang kepada para nabi, dari talo EGP, emang lo siapa? Keturunan nabi bukan, ajaran yang kalian anut ajaran nabi juga bukan, tak ada kitab suci yang Tuhan kirimkan untuk kalian, tak ada nabi yang diutus untuk kalian, yang ada hanya untuk Bani Israel, sedangkan kalian hanya Bani Kampret. EGP, ente mengatakan, kenapa ada Nabi Musa? Kenapa ada Nabi Daud? Kenapa Nabi Ibrahim? EGP, itu kitab kami, itu wahyu Nabi kami. Mau siapapun di dalamnya, apa urusan lo? Lo bukan keturunan Yahudi, lo bukan keturunan Israel, bukan Nabi Musa punya umat, lo bukan Yesus punya umat, lo hanya Bani Kampret. Gak ada urusan. EGP, emang lu siapa? Bang Suma, Jangan Jangan kepanjangan. Ya, sekarang begini. Dengarkan dulu. 1 menit aja. Bang Suma. Sekarang saya dengarkan dulu. Novia kemudian, biar saya menghadapi manusia kucluk yang satu ini, ya. Dengarkan. Saya ingin mengatakan dan mengucapkan sesuatu kepadamu. Dengar, ketika Anda mengatakan bahwa tak ada hubungannya Nabi Muhammad dengan Nabiku Ibrahim alaihissalam. Aku tunjukkan tadi dalil keturunan Tuhan. Sabar dulu, pemakan dedak. Sabar dulu. Saya suka orang Kristen yang kritis, tapi sabar ya, sabar. Nanti saya akan minta pertanggungjawaban saudara. Anda duduk yang tenang di situ. Iya, saya dengar suara Anda. Saya dengar. Anda jangan kemana-mana. Anda akan saya beri waktu 1 jam berbicara non-stop, dan saya minta umat Islam yang ada di Komal ini diam semuanya. Anda habis ini, oke? Ya, dengarkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabiku Muhammad dilahirkan oleh seorang laki-laki bernama Abdullah. Abdullah dilahirkan, kemudian kakeknya bernama Abdul Muttalib, lalu Hashim, lalu Abdul Manaf, lalu Qusay, lalu bin Kilaf, lalu Murrah, lalu Ka'ab, lalu Lui, lalu Galif, lalu Ilyas, Mudar, lalu Nizar, lalu dilahirkan oleh Mad, lalu dilahirkan oleh Adnan. Terus Adnan kemudian dilahirkan oleh Humaisa, Humaisa dilahirkan oleh Salaman, Salaman dilahirkan oleh Wiyad, Wiyad dilahirkan oleh Bus, Bis dilahirkan oleh Giwal, kemudian ada Awam, kemudian Nasa, Hisa, Hubdud, kemudian Yadal, kemudian Tabiq, kemudian Jahim, kemudian Nasim, kemudian Makh, kemudian Ilid, lalu Abgar, lalu Ubaid, lalu Abdiyah, lalu Hamdan, lalu Sumbur, Yasri, kemudian Yahsan dilahirkan oleh Yalhan dilahirkan oleh Arawi dilahirkan oleh Id dilahirkan oleh Disan bapaknya bernama Aisar bernama bapaknya bernama Afnan, kemudian Aiham, lalu kemudian Aiham ini dilahirkan oleh Miskar, kemudian dilahirkan Nasid dilahirkan oleh Sari dilahirkan oleh Sumai dilahirkan oleh Misi punya ayah namanya Udah dilahirkan oleh Uram dilahirkan oleh Kedar dilahirkan oleh Ismail kemudian berasal dari bapaknya Ibrahim. Lengkap silsilah nabiku. Sekarang kau tunjukkan agama Kristen ini berasal dari mana? Siapa di antara kalian yang mampu menunjukkan agama Kristen penyembah makhluk kuburan ini yang mengajarkan itu? Satu tokohnya Paulus. Tolong kau tunjukkan kepada saya Paulus sampai kepada Abraham. Silakan. Saya mau bertanya. Kau tunjukkan kepada saya Paulus pendiri agama Kristen ini dari keturunan mana? Mulai dari Paulus bin Botak, bin Goblok, bin Tolol, bin siapapun itu yang kau sebutkan sampai kepada Abraham. Silakan. Oke, terima kasih Bang Suma yang terhormat.
Yang Satu jam waktu sangat luar waktu biasa. Anda berbicara, kami tunggu silsilahnya Paulus. Silakan. Saya nggak ngomong silsilah. Yang pertanyaan saya tadi yang saya mau tanyakan. Ya, kamu bilang tadi Nabi Muhammad berbicara dengan Nabi Ibrahim. Pertanyaan saya, kapan Nabi kamu itu berbicara dengan Nabi Ibrahim? Sementara Kasih waktu 1 jam, dia bicara tentang silsilah agama Kristen ini dari mana. Karena saya bicara, saya dibantah sama dia. Silakan. Makanya Anda diam dulu. tunjukkan validasi Diam agamamu dulu. yang dibawa oleh Paulus ini. Paulus ini siapa? Siapa diam nama dulu. bapaknya Kamu sampai sekarang- kepada Abraham. ketika saya Silakan. ngomong, kamu udah ketar-ketir jadinya. Ketika saya ngomong, kamu takut. Makanya diam, dengarkan saya ngomong. Tadi kan kamu ngomong tadi bahwa Nabi Muhammad SAW yang kamu bilang itu berbicara dengan Nabi Ibrahim. Kalau kami di Kristen itu namanya Abraham ya. Kalau kalian bilang Ya, iya, itu agamamu yang bawa-bawa nama Abraham itu hubungannya dengan kamu itu apa? Ya, Yang nah, membawa kamu- agamamu Kristen itu Paulus. Coba kau terangkan dulu sampai ke Abraham. Dodol, dengar dulu Silakan. Dodol. Makanya ketika saya ngomong, kamu udah kacau, udah takut masalahnya di sana. Dengarkan. Jangan takut, cuma Agamamu sampai kepada Abraham, siapa yang bawa? Itu loh Giliran saya ngomong, pertanyaannya. kamu takut. Tunjukkan. Kalau nggak sanggup turun. Saya perjelas Abang ya, saya perjelas Bang. Anda ditanya silsilah agama Anda itu siapa bapaknya Paulus, siapa ibunya Paulus. Nah itu siapa itu yang mengajar Kristen? Ibu nggak usah, ibu nggak Oh, usah, iya. bapak aja sampai kepada Abraham supaya kita tahu bahwa risalah yang datang dari gereja itu adalah risalah dari keturunan Abraham. Silakan. 3.000 loh Bang. Ingat. Di dalam kitab Kejadian, Abraham itu akan menjadi bapa sejumlah besar nabi. Tolong, dari mana asalnya Paulus ini mengajarkan agama Kristen menyembah makhluk yang keluar dari kuburan? Kitab Silakan. Kejadian lah, keluaran lah. Kami masih menunggu. Kenapa kamu saking takutnya kalau saya ngomong itu sampai kamu potong-potong? Oke, sabar. Assalamualaikum Bang Saya Andi. malah memberikan kamu bicara 1 jam berbicara tentang validasi agama Kristen yang keluar dari gereja itu sumbernya dari mana? Apakah berasal dari keturunan Abraham atau berasal dari setan? Setan Jangan itu tidak takut. bersilsilah. Setan saya tidak ngomong, bersilsilah. kamu diam. Coba Kamu kau terangkan diam. siapa Iya, yang kamu membawa diam, agama kamu Kristen diam. ini. Kamu Silakan. diam, jangan takut. Kamu diam. Saya mau ngomong. Saya tidak mau ngomong ajaran Kristen itu dari mana atau ajaran Udah, kamu ke gereja, kamu cuci kloset di sana, sekali-sekali kau sedot itu tinja yang ada di situ supaya otakmu bisa sehat. Yang kita butuh di sini ilmu, bukan congor. Tak ada kata saya Nabi Ibrahim bicara langsung dengan Nabi Muhammad. Otakmu itu otak kucing. Otakmu itu otak kucing, bukan otak manusia rupanya. Saya tidak berbicara Nabi Ibrahim bicara langsung kepada Nabi Muhammad, tuyul. Ada-ada aja, sok paten. Tugasmu sekarang kalau agamamu itu agama Kristen penyembah makhluk yang keluar dari kubur ini ajaran para nabi, tolong tunjukkan. Apa kemudian yang bisa kami jadikan sebagai sandaran? Oh, Kristen memang betul adalah agama para nabi. Mana? Mana? Kalau kami jelas, kami umat Islam itu jelas. Nabi Ibrahim punya anak namanya Nabi Ismail. Nabi Ismail anak keduanya namanya Kedar. Kedar melahirkan Uram. Uram punya anak namanya Uda. Uda punya anak namanya Misi. Misi kemudian turun Sumai. Sumai turun Sari. Sari turun Nasid. Sampai kepada Abdul Muttalib kemudian Abdullah. Abdullah kemudian melahirkan manusia mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Ya, kamu agamamu dari mana? Siapa yang mengajarkan Kristen ini? Hah? Siapa yang mengajarkan? Selain para penjajah Portugis dan Belanda yang turun ke Nusantara ini, siapa lagi yang mengajarkan Kristen di Indonesia ini awal mula? Ingat saudara-saudara, nenek moyang kita itu ada ajaran animisme sebelum datang penjajah dan sebelum datang pedagang. Islam datang dibawa oleh pedagang. Umat Islam kemudian ikut menjadi Islam. Kristen Katolik dibawa oleh penjajah, dibawa oleh misionaris yang ditumpangi oleh penjajahan. Maksud saya, penjajah datang ke Nusantara, di atas kapal mereka itu ada misionaris. Selain
Jadi mereka menghantam dulu, setelah anak-anak itu terpojok, setelah pribumi itu sengsara, setelah pribumi itu sakit, setelah pribumi kelaparan, setelah pribumi kesakitan, masuklah kemudian kelompok-kelompok misionari di dalam keadaan terjajah, di dalam keadaan tersudutkan, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sedih, dalam keadaan perih, dalam keadaan lapar, dalam keadaan terinjak-injak, dalam keadaan kerja rodi, dalam keadaan diperbudak, datang kemudian menawarkan kesegaran. Kamu lapar? Ya, ini Indomie. Kamu sakit? Ya, ini Kombantrin. Tapi kita baptis dulu yuk. Itu sampai kalian keturunannya beragama seperti sekarang ini. Oke? Dihantam dulu. Ketepak! Bum! 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 Mati 2000, masih ada hidup 300 orang. Udah buntung kakinya, rumahnya udah habis hancur, sawahnya udah dihantam semua oleh bom. Datanglah manusia-manusia suci, ketepek, Salmon, selamat pagi. Kami utusan anak-anak Tuhan datang mau memberikan pertolongan atas bencana. Kami turut berduka cita atas berita yang kalian lakukan. Ini kami datang membawa beras, onde-onde, ada juga kue legit bersama dengan selimut. Jangan lupa berdoa ya, ini selebaran baca. Ini, tinggalkan agama kalian yang nyembah-nyembah batu, ke pohon-pohon, ke sungai buang telur dan kue-kuehan. Ini agama yang betul. Halilintar. Mereka terima. Kenapa? Dalam keadaan terpuruk. Kalau tidak diterima, nggak makan. Kalau nggak diterima, kedinginan. Jadi tenda-tenda diterima supaya ada tempat bernaung. Tapi disuruhnya ikut. Diikut apa? Ikut keyakinan. Itu yang terjadi selama ini. Ketika ada gempa, wah gencar pasang tenda. Ada musibah, wah pasang tenda. Habis itu dari rumah ke rumah. Kenapa tidak dalam keadaan sehat kamu datang bagi-bagi Indomie? Hah? Kenapa enggak pada saat mereka kemudian bahagia kalian datang memberikan hadiah? Obat gratis, kemudian beasiswa. Kenapa pada saat ada bencana kalian datang? Lalu kemudian menawarkan keyakinan kalian itu. Kenapa? Itulah pola dari dulu sampai kalian ada. Beda dengan kami. Begitu kemudian pedagang datang, keturunan yang kami masih menyembah kepada gunung, menyembah laut, menyembah apa segala macam. Mereka melihat pedagang-pedagang Islam ini datang dari Arab. Pada sore hari mereka mandi, menggunakan pakaian yang rapi, pakaian jubah. Orang-orang pribumi heran. Loh, ini penampilannya kok bagus ya? Pakaian terusan, kemudian pakai surban. Habis itu mereka maghrib teriak pukul beduk dulu. Dum, dum, dum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang yang ingin belanja pun terkesima. Ini mereka ngapain? La ilaha illallah. Para pedagang, anaknya, bininya, teman-temannya berkumpul. Satu di depan, mereka berbaris di belakang. Pribumi ngintip.
Loh, mereka kok jadikan ini rutinitas ya? Ngapain mereka ini? Habis itu takbir, Allahu Akbar. Yang di belakang ikut serentak, Allahu Akbar. Yang di depan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim. Ghairil magdubi alaihim waladdallin. Yang di belakang serentak, amin. Wow, pribumi terkesima. Apa ini? Opo ikire? Agayai? Apa ntumae? Apa tee? Semua bahasa kemudian mereka gunakan. Ini apa? Kok indah? Kok nyaman? Habis itu mereka bertanya, Bapak tadi ngapain? Oh, kami ibadah, menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Hari saban hari mereka menyaksikan keadaan itu. Semakin banyak orang datang, belajar. Berujung, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Menyebar ke seluruh pulau-pulau, menyebar ke seluruh kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini. Menjadilah Islam menjadi agama mayoritas. Datanglah kemudian cucu Fir'aun. Kotopak. Selamat pagi, Pak Dusun. Pagi, kita ada mitra bekerja dari orang-orang Eropa. Siapa? Dari Belanda. Mereka sudah ada di Batavia. Mereka ingin kemudian bertemu dengan Menir. Hah? Yang Menir siapa? Ente yang Menir. Aku bupati di sini. Oh iya, dengan bupati. Ketemu mereka. Oh, habis itu diperhatikan ulangan 20. Tawarkan perdamaian. Kalau mereka menerima perdamaian, berikan mereka kejar rodi dan perbudaklah. Tapi kalau mereka melawan, bunuhlah. Jangan kau biarkan seorang laki-laki pun hidup di situ. Bodoh. Itu yang terjadi. Ketepak. Bum. Yang teriak Allahu Akbar. Yang tadi itu pedagang-pedagang Arab. Pedang-pedang Arab. Nah, di antara lentungan peluru, desingan kemudian peluru yang ada, suara bom di mana-mana. Apa yang terjadi? Ada orang membelot, orang lagi berjuang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang membelot lewat sawah, cek, nyeberangi lautan, kemudian masuk ke sungai-sungai, habis itu melewati kandang ayam, masuk kemudian kakinya kena lubang, prak, masuk lagi dia sampai kepada rumahnya Menir. Selamat malam. Ya, malam siapa? Aku datang, Bang. Ngapain? Abang lagi mencari Bang Suma. Iya betul. Dia kalau ada yang temukan dia kepalanya kami upah dengan 1000 perak. Saya lihat persembunyiannya Tuhan. Di mana? Kalau Tuhan memberikan kepercayaan saya untuk tinggal di sini bersama anak-anak saya akan tunjukkan tempatnya Bang Suma. Boleh. Kapan kau bisa bawa anak istrimu ke sini? Kapan aja Tuhan. Boleh, istrimu suruh jadi tukang masak, anakmu tukang kebun, sekali-kali cuci mobil bos. Baik Tuhan. Jadi kapan saya bisa mulai kerja di sini? Ya, kau jangan panggil Tuhan, panggil saya Menir. Baik Menir. Beranak cucu orang ini. Ketepak. Beranak cucu. Inilah yang menjadi lawan kita sekarang berdebat. Ketika orang-orang yang tadinya teriak Allahu Akbar mengusir penjajah, mereka yang tadinya ya Menir, dagunya sampai di lutut tuh kalau bicara sama Menirnya. Iya Menir, iya. Itu yang teriak Menir itu ketika kemudian bersatu. Ya memang bukan Islam aja yang bersatu. Di situ ada Kristen, di situ ada Hindu, di situ ada Buddha. Bersatu memperjuangkan kemerdekaan ini. Ada dari Bugis, ada dari Makassar, ada dari Toraja, ada dari Batak, ada dari Sunda. Bersatu kita, bersatu seluruh suku di Indonesia ini menjajah, melawan penjajah. Mau tahu ketika kita berhasil, tahu nggak siapa yang paling kencang teriakannya? Merdeka. Yang tadi itu yang mengaku, ya Menir, ya Menir. Terima kasih ya, aku sudah menemukan persembunyian mereka. Ternyata mereka sembunyi di pesantren. Habis mereka semua kita lalap dengan peluru. Iya Menir, makasih. Ketika kemudian penjajah berhasil diusir, dia yang Menir ini yang teriak paling kencang, merdeka. Tanpa malu-malu. Mereka paling kencang. Paling kencang teriaknya, oh merdeka.
Padahal yang lap sepatu penjajah dia, yang cucikan kolornya penjajah dia, yang masakan penjajah dia. Paling kenceng. Habis itu keturunannya mengajarkan, kami ajaran kasih loh. Kasih loh. Islam itu radikal, kalau kami kasih loh. Halo, bangun, weh, bangun, weh, bangun. Jangan kelamaan tidur. Darah yang ada di tangan lu itu bersihkan dulu, cuci baik-baik, cuci. Luka kami belum sembuh. Baru 80 tahun, belum sembuh luka kami. Luka itu dilakukan oleh oknum-oknum yang seagama, sekeyakinan dengan lu, yang rumah ibadahnya sama dengan lu, yang kitabnya sama dengan lu, yang sembahannya sama dengan lu. Jangan ngaku ajaran khas depan kami, jangan, nanti kami muntah. Itu kenyataan, itu fakta, itu real. Meskipun tidak 100% Islam yang berjuang, tapi penjajah 100% non-Muslim. Camkan itu baik-baik. Jadi kembali kepada ajaran tadi, Nabi Muhammad mengajarkan Islam silsilah beliau lengkap runut sampai kepada baginda Ibrahim alaihissalam. Islam. Pertanyaannya, Kristen ini dibawa oleh siapa dari keturunan Abraham? Kristen dibawa oleh keturunan Abraham dari suku Benyamin, namanya Paulus. Coba cek silsilahnya, tembus nggak sampai ke Abraham? Enggak, Tuhan. Terus sampai mana dia? Cuman dia aja. Bapaknya siapa namanya? Gelap. Halilintar. Jadi kalau menerima sebuah kebenaran harus jelas dari mana asal usul kebenaran yang kau temukan, yang kau katakan benar itu. Nama bapaknya siapa yang ngajarkan? Dia anak dari mana rupanya? Nggak ada yang tahu. Halilintar. Jadi sekira begitu, saudara siapa? Novia. Anda boleh bangga. Tuhan kami tidak sama dengan Tuhannya Islam. Memang tidak sama. Tapi apakah Tuhan Anda yang keluar dari kubur sama dengan Tuhannya Yahudi? Kenapa? Sama enggak? Kenapa Tuhannya Bang Juma menyuruh menyembah Tuhannya Musa, yaitu Elohim? Lah, itu deritamu. Memang kami diperintahkan menyembah kepada Tuhan yang datang mengutus para nabi. Kalian menolaknya, derita lo. Apa urusannya denganku? Berarti Tuhannya Bang Juma, yaitu Allah, menyuruh menyembah kepada Elohim gitu. Aduh, ya kalau itu yang Anda kalau itu yang Anda pahami, ya silakan aja. Tuhan kami adalah Tuhan yang datang menyatakan diri kepada para nabi. Am kuntum syuhada is hadara Yaqub al-maut iz qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Derita lu. Yang jelas kami menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub. Tuhannya mereka itu Elohim, Bang. Derita lo. Kamu membacanya itu dari buku-buku yang dibawa oleh Belanda, EGP. Kami mengimaninya Allah. Kamu mempercayainya Elohim. Derita lo. Sekarang Bang Juma, Tuhannya Abang menyuruh menyembah Tuhan Musa gitu. Berarti Tuhannya Abang bagus, Masya Allah. Tuhan yang datang kepada Nabi Muhammad, mengajarkan Nabi Muhammad dan kaumnya menyembah kepada Tuhan yang datang kepada Nabi Ibrahim, Musa, yaitu Elohim. Kepada Musa, apa lagi? Kepada Daud, siapa lagi? Kepada Nabi Isa, siapa lagi? Ilahu wahida, yaitu Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kami semua ini adalah muslim. EGP, derita lu. Tuhan orang lain gimana? Derita lu. Saya bertanya, teman-teman saya kemudian berkata kepada anak saya yang ketiga, "Hei Khalid, ya paman, tadi ada bapaknya Aji datang cari lo. Itu berarti kalau bapaknya Aji berarti bapaknya adik Halib juga enggak?" Iya. Kenapa? Karena bapak mereka itu sama. Allahnya Musa itu derita lu. Kitab kami Al-Quran, EGP. Sekarang saya balik nanya boleh? Sekarang boleh saya balik nanya? Bentar Bang Juma, tadi kan kamu udah ngakui Allahnya Musa beda dengan Allahmu. Lalu kenapa Allahmu menyuruh menyembah Allah Musa? Dengarkan saya. Yang mengatakan beda kan pemakan babi dari barat, dengan menggunakan buku-buku terjemahan yang gak jelas asal usulnya. Makanya aku bilang dari talu. Bukan Waalaikumsalam. yang bilang gitu.
Yahudi Ya udah, sendiri. udah derita lu. Oke, udah final, udah selesai. Oke, sekarang giliran saya, boleh bertanya. Satu pertanyaan Kenapa aja. Bang takut ya menjawab gitu? Saya sudah menjawab. Oke, kamu mengatakan beda. Oke, aku terima. Beda. Ya sudah, aku terima. Oke. Dari awal pun kukatakan EGP, saya tidak urus. Tuhan saya Allah yang mengajarkan kepada saya bahwa Allah Tuhanku pernah berfirman kepada Nabi Ibrahim. EGP, aku nggak urus itu dari talu. Sekarang boleh nggak aku bertanya? Beda. Tuhan Ya udah, yang sudah. Musa Elohim. Kamu ke gereja, di sana kau ke gereja, kau colok pantat pendeta, habis itu kau jilat tanganmu biar kau waras. Gak ada urusan. Mau 1000 Bible datang ke Nusantara ini dengan beberapa versi, kami nggak peduli. Kami Quran. Al-Quran saya mengatakan Allah pernah menyatakan dirinya kepada Nabi Ibrahim. Udah selesai, final. Dan kami tidak butuh terjemahan kitabnya Yahudi untuk menguatkan keislaman kami. EGP dari Talo. Bukan urusan saya itu. Saya bukan agama jiplak, bukan plagiat. Kitab saya tidak mengambil kitab orang lain untuk ditempel di Al-Quran supaya dianggap bahwa itu dari Yahudi. Enggak ada urusan dengan itu semua. Sekarang giliran kami bertanya, apakah Tuhan Yahudi yang dia sembah sampai hari ini adalah Tuhan yang keluar dari kubur yang kalian sembah hari ini? Itu pertanyaan saya. Kalau hari ini orang Yahudi menyembah Subhanahu wa ta'ala, itu jelas mereka menyembah kepada hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Mereka menyembah kepada yang maha besar, yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha tinggi, yang maha mulia, yang menghidupkan, yang mematikan. Kami tidak mengklaim itu Tuhan kami, tapi di dalam kitab suci kami, Tuhan yang kami sembah juga memiliki sifat itu. Kalau Anda mengatakan beda, ya derita lu. Tidak sama, ya urusan lu. Saya tidak punya kewajiban untuk mengatakan itu sama. Yang pasti kami Islam, berdiri di atas fondasi Islam. Al-Quran menjadi panduan kami, bukan kitabnya orang. Kalau ada kesamaan, ya silakan. Ada ketidaksamaan, EGP, bukan urusan saya. Urusan saya menegakkan Al-Quran saya. Tapi Al-Quranmu Tuhan yang beda. EGP. Dari Talu, lo itu bukan kitab saya. Kitab saya Quran, selesai. Kalau ada kesamaan, alhamdulillah. Tidak ada kesamaan juga, alhamdulillah. Nggak ada urusan. Apakah ketika tidak sama, saya keluar Islam? Enggak. Apakah ketika sama, saya kemudian keluar Islam? Enggak juga. Kami tidak mengenal kitab perjanjian lama. Kami tidak mengenal perjanjian baru. Yang kami kenal adalah Al-Quran. Perjanjian lama, perjanjian baru nanti muncul di Indonesia ini setelah ada penjajahan. Nggak ada urusan itu. Oh, kalian mengatakan tidak sama loh. Ya dari Talu. Sama, nggak dari Talu juga. Tuhan kami seperti itulah. Asmaul Husna, dia punya nama-nama, dia punya sifat. Kalau ada kesamaan, ya dari Talu. Anda cernalah. Nah, sekarang kami balik nanya. Apakah orang Yahudi beriman kepada Tuhannya Kristen yang keluar dari kubur itu? Apa nama sekte mereka orang-orang Yahudi yang menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur? Apa nama kitabnya Yahudi yang membenarkan kemudian orang yang keluar dari kubur? Setahu saya punya teman punya kitab Talmud. Setahu saya yang keluar dari kubur itu mereka anggapnya, waduh parah. Tapi kalau dikatakan apakah kalian beriman kepada Tuhan yang hakikatnya maha suci? Beriman. Tuhan kami maha suci, berarti Tuhan kita sama. Mereka yang mengatakan itu. Rabi-rabi Yahudi mengatakan Tuhan kita sama, kami enggak. Nggak ada itu pengakuan kami, ustadz-ustadz kami. Apa yang disembah sekarang oleh Rabi Yahudi itu adalah Tuhan yang sama. Nggak ada, coba kau cari. Nggak ada. Kami hanya mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para nabi. Dan kata mereka, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Titik. Gak ada lagi. Dari Talu mau katakan beda, mau sama, apa urusanku? Sekarang yang bermasalah itu kamu. Kitabnya Yahudi ada di situ, di agamamu. Kenapa bisa ada dalam situ? Jawab. Kok Tuhannya Yahudi kau rubah menjadi Theos? Kok Tuhannya Yahudi kau rubah menjadi manusia? Mati dibunuh manusia, keluar dari Tuhan menjadi Tuhan. Kok bisa kayak gitu?
Kalian yang punya tugas untuk menjelaskan itu. Apakah Tuhannya Yahudi pernah mati? Apakah Tuhannya Yahudi pernah menjadi bayi? Apakah Tuhan Yahudi pernah disunat? Apakah Tuhan Yahudi pernah nenen? Apakah Tuhan Yahudi pernah ditombak? Kalau pernah, silakan kasih data. Di mana itu tertulis? Apakah agama Yahudi secara tradisi, ya, secara kebijakan Yudaism, pemegang kemudian kitab-kitab Torah menurut mereka, kitab Tanakh menurut mereka, menyembah Tuhan yang keluar dari kuburan? Apakah? Kalau iya, kau bisa jawab. Kalau betul, baru kau bertanya. Baru kau mencibir. Tuhannya Islam gak sama loh dengan Tuhan kami. Ih, putrol.